Kan ente jadi mualaf, ya Betul. kan? Gitu. Saya tanya apa yang membuat apa hal berat yang dirasakan ketika menjadi seorang muslim? Tapi dengan eksplanasi. Yang berat. Iya, yang berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sana? Semoga sehat selalu. Deddy Corbuzier mengaku pusing jadi muslim setelah mualaf. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di like, di subscribe. Yang subscribe semoga dilimpahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Deddy Corbuzier mengaku mengalami kesulitan saat menjadi mualaf. Ia mengaku pusing karena mendapat reaksi berbeda dari warganet soal gurunya Gus Miftah yang disebut guru tidak benar. Hal ini diungkapkan Deddy Corbuzier kala berbincang dengan Refli Harun di kanal YouTube Refli. Deddy mengaku bingung saat ditanya soal kesulitannya menjadi seorang muslim. Apa hal paling yang berat dari Deddy Corbuzier setelah jadi muslim? Tanya Refli Harun. Tak langsung jawab, Deddy Corbuzier menceritakan bagaimana awal mula ia kenal Islam. Ia mengaku sudah dekat dengan kehidupan Islam sehari-harinya. Kenapa saya jadi seorang muslim? Bukan apa, karena semua teman yang saya punya itu muslim. Pekerjaan di dunia entertain itu muslim. Ada momen yang saya lebih kenal dengan agama ini dibanding agama sebelumnya. Ketika masuk bilang Assalamualaikum, itu sudah tahu. Ketika lebaran tetangga dan teman-teman muslim bawa makanan ke saya pun merasakan Idul Fitri. Cerita Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier pun kemudian menjawab pertanyaan Refli soal kesulitan jadi muslim. Ia merasa selalu disalahkan oleh netizen dalam hal yang dilakukan. Contohnya, belajar dengan Gus Miftah hingga tukar pikiran dengan Ustadz Khalid Basalamah. Wah, rupanya kesulitan Deddy Corbuzier jadi muslim sering disalahkan soal berguru maupun mengundang orang. Gimana pendapatmu? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di-share. Yang ketiga ini saya yakin ya. Yang ketiga ini sebenarnya biasa aja, tapi lebih pada introspeksi ya kan. Dan mungkin sudah ditanyakan orang lain kan. Kan ente jadi mualaf. Betul. Ya kan? Gitu. Saya tanya apa yang membuat apa hal berat yang dirasakan ketika menjadi seorang muslim, tapi dengan eksplanasi. Yang berat. Iya, yang berat. Ketika menjadi seorang muslim. Iya. Aduh. Ini jujur ya? Iya. Bicara Ya harus jujur. Oke. Kalau nggak jujur nanti penyebaran berita bohong. Betul. Ada beberapa hal gini. Pertama, dulu tuh ketika saya non muslim, pernah ada, saya nggak usah sebut nama ya, Okay. Pernah ada seorang ustadz yang ngomong di satu media, jangan nonton acara saya karena saya kafir. Oke. Tapi buat saya tidak mempedulikan hal tersebut, Oke. karena menurut saya ya mungkin dia menyampaikan apa yang dia percaya dan kenapa harus kita ributkan. Yeah. Oke. Nah, kenapa saya menjadi seorang muslim? Bukan karena gara-gara kata-kata itu, tapi karena semua teman yang gue punya itu muslim. Oke. Itu muslim, hampir 90% muslim. Ya karena mayoritas. Karena kan mayoritas. sih. Ya. Dan pekerjaan di dunia entertain itu mayoritas muslim. Ya. Jadi ada di satu momen di mana gue lebih mengenal tentang agama ini dibandingkan agama saya sebelumnya. Oke. Jadi yang paling sederhana aja deh, ketika orang masuk Assalamualaikum udah tahu, ya kan? Terus hal-hal sederhana itu. Terus ketika kita lebaran, tetangga-tetangga saya muslim, mereka bawa makanan ke saya. Gitu. Jadi saya tuh merasakan nikmatnya Idul Fitri. Tetangga di mayoritas muslim. Oh, hampir 90% muslim. Oke. Dan saya ketika saya kecil pun tinggal di satu rumah di mana hampir 100% muslim. Saya tuh the only family that is Chinese and Catholic. The only. Semua itu di satu perumahan itu. The only gitu. Oke, di Jakarta. Di Jakarta Pusat di Jalan Petojo. Oh, Petojo. Iya. Ya kan? Iya. Saya tuh lahir dengan semua yang gue tahu tentang agama Islam. Oke. Jadi ketika gue memutuskan untuk jadi muslim karena gue berpikir gini, bukan sesuatu yang asing. Bukan sesuatu yang asing dan gue nih tidak terlalu, bahkan gue kayak membohongi diri gue sendiri karena gue tidak terlalu paham dengan yang sebelumnya. Gue nggak mengatakan jelek ya bos ya. Ini oke, soal pemahaman ya. Akhirnya gue pindah muslim. Oke, nah pertanyaan lu adalah apa yang gue alami? Yang paling berat. Yang paling berat. Iya. Setelah gue berubah jadi muslim, pusing bos. Pusing. Kenapa?
Mau contoh paling gampang? Iya. Oke. Saya tuh dekat dengan Gus Miftah. Oke. Malam. Oke. Menurut saya Di Yogyakarta. di Jogja. Iya. Menurut saya ini menarik nih. Iya. Karena yang namanya dakwah itu bisa di mana aja. Iya. Nah, terus karena saya dekat, terus saya tuh sering banget podcast dengan beliau. Oke. Karena pada saat itu memang di talk show di TV udah sering pakai beliau. Oke. Jadi ini rentetan. Oke, rentetan. Lalu ada netizen-netizen yang wah nih gurunya salah, gurunya nggak bener, gurunya begini, gurunya begini, Oke. gurunya begini. Sampai kok buat saya Gus Miftah itu luar biasa buat saya. Oke, Ya, oke. luar biasa. Udah, tapi ya Gus Miftah juga ya udah biarinin aja, nggak usah diambil pusing. Udah. Oke. Terus contoh paling sederhana, kemarin saya ada podcast dengan Ustadz Khalid Basalamah. Oke. Oke? Yang bicara soal diusir-usir. Betul. Dapat serangan dari netizen. Iya. Ini nggak benar, kenapa ini yang diundang, kenapa nggak Gus Miftah aja, kenapa begini, kenapa begini. Ada orang DM ke Gus Miftah, ada orang DM ke Ustadz Khalid. Karena dalam apa katakanlah ini sesuatu yang agak berbeda, agak harusnya beda. Harusnya beda. Iya. Cuman gue jadi lu posisi gue gini. Iya, Bro. iya. Terus gue jadi gini loh. Loh, tunggu sebentar. Emang kita nggak boleh berdialog dengan siapapun, nggak boleh berdialog Iya. dengan lu mau kalian berbeda kan itu paham mereka lah ya. Tapi Iya. kan kita bisa ngambil yang terbaik dari Iya. dua orang yang berbeda Iya. untuk kita dengarkan. Akhirnya saya sadar satu hal, kok di dalamnya saja pecah, Mas. Ini Oke. harusnya Menarik. Gitu. salah nggak nih ngomongin ini? Oh, nggak salah. Nggak salah. Anda nggak salah, saya salah Oh, nanti. enggak, kan Anda Muslim juga. Oh, iya, betul. Aman ya? Aman. Jadi- kan kita self kritik jadinya Betul. kan? Iya kan? Nah, saya berpikir bisa saja kepecahan ini terjadi karena mungkin pada saat itu ada politik identitas, Nah, oke. gitu. Oke. Harusnya ke depannya nggak ngeributin ini, bro, gitu. Iya, iya, iya. Ke depannya nggak ngeributin ini. Ya mau beda pendapat ya sudah, nggak apa-apa. Ya mau debat ya debat, tapi jangan menghujat, jangan ngejudge bahwa orang ini benar atau orang ini salah gitu. Iya, tapi Menurut yang gua, ya. yang ngejudge dan menghujat itu kan apakah dia seorang yang tokoh, ya kan? Atau jangan-jangan orang biasa aja, orang umum aja, awam. Kalau Orang awam biasa. kan, iya, awam kan susah kita mengontrolnya kan? Karena dia punya hidup dalam favoritism kadang-kadang. Kadang-kadang gini, bro, mungkin kita nggak sadar ya, banyak sekali orang yang mengagumi Deddy Corbuzier, ya kan? Jangan-jangan mengimpikan hidup seperti Deddy Corbuzier kan? Tiba-tiba ketika ada satu momen dia merasa kok nggak begitu, dia kan bisa saja melontarkan kekecewaannya, ya kan? Iya. Dan kan itu kan wajar aja kan, kalau semakin Anda dikagumi kan makin banyak orang yang akan kecewa kalau tiba-tiba identifikasinya itu agak berubah sedikit. Benar. Karena kemarin aja seperti kemarin Gus Miftah tuh ngechat saya. Iya. Bro, lihat DM ku bro, katanya gitu. DM-nya ada yang begitu. Kenapa undang ini? Kenapa? Wah, tolong diajarin lagi yang benar. Kenapa begini. Tapi di saat yang gue kalau ngomong yang denger nggak 3 orang.